3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke. Iya. Oke. Selamat datang Atta di Iya. Genzing Rumpi. Oke, terima kasih. Boleh duduk sini loh. Oke. Sorry. Atta, Mm. seorang duta budaya 2025 ya? Iya, 2025. Boleh dong ceritain awal mulanya bergabung di Duta Budaya. Oke, jadi sebenarnya aku itu tidak pernah terpikirkan ya Iya. untuk bergabung duta budaya, ikut perihal duta-dutaan, bahkan di Jogja ada duta-duta apapun tuh aku tidak terpikirkan Oke. sampai sebelum itu. Kemudian tiba-tiba ada kayak poster pamflet pendaftaran duta budaya, kayak penasaran gitu loh. Iya. Jadi duta-duta tuh ngapain sih? Duta-duta tuh kerjanya ngapain sih? Terus kayak kegiatannya tuh ngapain aja gitu, penasaran dan akhirnya yaudah ikutlah karena memang dari kecil aku itu sudah sering nari gitu, udah sering nari, ada kegiatan-kegiatan juga kayak nari dan lain-lain gitu. Jadi kayak oh yaudah nggak apa, ada sedikit lah bekal Oke. budaya gitu. Keren banget. Terus itu kan pasti kan banyak sekali ya seleksinya. Mm-mm. Boleh dong ceritain keseruannya di proses seleksi, apa ada seleksi yang mana yang menurut Atta tuh yang aduh berat banget sih gitu. Sebenarnya kalau misalnya seleksi tuh kurang lebih tuh sama ya. Kalau misalnya seleksi kan ada kayak berkas dulu, terus Ya. ada wawancaranya, ada deep interview dan lain-lain gitu lah macam-macam. Tapi part paling seru menurutku adalah di mana dalam beberapa waktu itu kita ada kayak karantina gitu loh. Wow. Nah, karantinanya di Duta Budaya itu kita berkunjung kayak ke keraton, kemudian ada ke museum, Sora Budaya, Oke. terus ada project-project sekelompok. Menurutku itu salah satu part yang ngebondingin aku sama teman-teman Duta Budaya yang Oke, lain. berarti kita gitu. berkunjung ke tempat budaya di daerah istimewa betul, Yogyakarta. iya. Oke. Terus itu tugasnya tuh apa, proyeknya tuh ngapain aja sih selama jadi duta budaya? Pas kemarin kita jadi Duta Budaya itu dapat project untuk ngelukis. Jadi kita Wow. bikin kayak semacam lukisan, yang lukisan itu dipamerkan saat kita grand final Wow. gitu. Dan itu kerjanya berkelompok sih, iya. Oke. Dan Atta ini winner di duta budaya dan duta berbakat atau apa itu? Iya, duta berbakat. Itu Iya. berarti menampilkan bakat apa itu dulu? Kemarin aku nampilin bakat nari, gitu. Nari, Karena nari emang apa backgroundnya itu? nari. Jadi tarian yang aku tampilkan itu sebenarnya kreasi baru garapan guru saya, Mas Agung Cendi. Iya, kemudian itu pernah saya tarikan di ajang Porsenigama juga dan pernah di FLS 2N juga. Jadi yaudahlah kita pakai lagi dan alhamdulillah dari beliau juga membolehkan gitu. Oke, terus tanggung jawab terbesar apa sih yang kita tanggung selama menjadi duta budaya? Kalau karena namanya duta Ya. duta tuh kadang merasa, aduh aku duta nih, aku Oke. punya tanggung jawab lebih lah untuk bisa sharing lebih banyak tentang budaya. Dan sebenarnya aku tidak terlalu yang harus bagaimana harus nge-pressure, pokoknya aku harus selalu terlihat terus nih di kegiatan-kegiatan budaya. Yang penting ada impact kecil lah yang berkesan gitu. Oke, terus Atta ini juga aduh sampai lupa kan. Aku belum bikin minum dari tadi. Nggak apa-apa, santai aja. Oke, terus Atta tuh juga pernah iya. ikut lomba di bidang gizi ya? Iya betul, Terus ikut bidang gizi itu juga. ada karya inovasi es krim simbiotik dan gudeg Iya. koroner, Iya bener? betul. Boleh dong ceritain itu? Yang mana dulu nih? Yang es krim Es dulu. krim dulu. Ah. Jadi karena background aku itu di bidang gizi ya teman-teman, aku itu menempuh kuliah di Gizi UGM dan kebetulan cukup tertarik ya di dunia pangan dan juga kesehatan. Disitulah kayak mulai tertantang, aduh aku belum pernah nih ikut lomba akademik, ikut lomba yang kayak gimana sih ilmiah Ya. gitu, karena biasanya ikut lombanya nari doang gitu. Jadi memberanikan diri buat oke, kita coba cari inovasi, cari sesuatu yang kira-kira bisa cocok di bidang pangan dan gizi kesehatan. Nah, salah satunya banget. es krim itu untuk stunting untuk anak-anak, jadi Wow. untuk preventif gitu ceritanya. Oke. Terus yang gudeg koroner, itu yang diapresiasi wali kota Iya, Yogyakarta. betul. Wow, keren banget. Ya, itu ceritanya pertama karena ada
festival kuliner gula kelapa Iya. yang diadakan oleh Dinas Pariwisata Kota Yogyakarta. Nah, berangkat dari festival tersebut, dari Dinas Pariwisata tuh meminta, kayaknya bagus nih kalau misalnya ada inovasi gudeg yang kira-kira itu bisa lebih terbarukan gitu ya, dari segi gizinya, dari segi kesehatannya. Terus saya diminta, coba dong Ata buatin inovasi gudeg yang bisa lebih sehat gitu. Kalau misalnya kita tahu gudeg itu kan ada kreceknya kan Nah, lemak, tinggi iya. lemak, kemudian kolesterol juga Benar. kan. Jadi kayak mungkin beberapa orang-orang apalagi yang sudah lanjut umurnya itu kayak was-was gitu mau makan gudeg itu, aduh nanti kolesterolnya nambah nih, tinggi kolesterol, nanti takutnya kenapa-napa gitu. Tapi di sini saya menginovasikan beberapa, oke terima kasih. Iya. Menginovasikan si gudeg ini dengan bahan-bahan yang berbeda Oke. gitu. Oh, boleh diminum dulu. Iya, terima kasih. Ya ampun, repot-repot. Terus Ata ini juga dulu menjuarai FLS 2N tari. Betul. Dulu tari apa yang dibawain? Jadi itu sebenarnya pas SMP Oke. ya, bareng sama teman-teman SMP 5 Jogja itu menarikan Poncorupo gitu. Jadi tariannya tuh tentang bagaimana perbedaan-perbedaan karakter di Indonesia itu bisa tetap rukun ya dalam bentuk tarian. Nah, alhamdulillahnya tarian yang saya bawakan itu bisa sampai tingkat nasional, menjuarai penyaji terbaik. Kemudian alhamdulillah saat pulang ke Jogja dapat penghargaan apresiasi dari gubernur gitu. Keren banget. Dari banyaknya kompetensi yang diikutin, kompetisi mana yang menurut Ata tuh paling berkesan? Semuanya berkesan sih menurutku Iya. karena apa ya? Kadang kita tuh mendapatkan banyak experience dari setiap hal yang kita ikuti gitu loh. Jadi menurutku semua berkesan. Wow, Gitu. keren banget. Terus kita kembali ke Duta Budaya tadi ya. Boleh. Apa yang pengen Ata lakukan ke depan untuk memajukan budaya di Yogyakarta melalui Duta Budaya? Oke, jadi sebenarnya kalau misalnya berbicara tentang Jogja gitu ya teman-teman, Jogja itu sebenarnya udah cukup terkenal ya, Iya. tanpa harus kita mengenalkan lagi, harus kita gencarkan lagi. Sebenarnya dia sudah punya nama sendiri, tapi yang mungkin di sini teman-teman muda itu masih kurang tahu adalah gimana sih Jogja itu perjalanannya bisa sampai seistimewa ini gitu loh. Jadi harapannya saya sebagai duta juga itu pengen ini Jogja itu istimewa karena ini, dia punya sejarah dan yang kadang kita tuh nggak ngeh gitu, bahkan sebagai seseorang yang lahir di Jogja. Oke, berarti emang Ata ini aktif di bidang seni ya? Iya, walaupun backgroundnya gizi gitu. Oke, dan sekarang aku mau lihat perform pertama dari Ata. Boleh, boleh. Apa dulu nih, nari ya? Boleh. Kebetulan akhir-akhir ini lagi sering nari klasik ya, Wow. gitu. Oke. Jadi salah satu gerakan tari klasik aku bakal contohin. Ini Oke. gimana? Di sini. Oke. Oh sini. Oke. Oke. Jadi pertama gini. Wow. Oke, gitu. Wow. Cuplikan aja. Oke. Oke, keren banget sih itu. Terus aku salfok sama piala Iya. ini banyak banget ya. Boleh dong ceritain dari yang Boleh, ini. boleh. Aduh, Ya, ini piala Ini pas piala? FLS 2N yang tingkat Wow. nasional. Iya, ini tari ya? tari gitu. Oke, terus ya. Kalau ini dua ini Yang Duta ini? Budaya. Oh, ini Duta Budaya semua. Ini Duta Budaya semua. Selanjutnya, aduh ini banyak banget guys. Nih. Sertifikat, ini sertifikat yang pas FLS 2N. Oke. Ini ada lomba IC kebetulan. Yang terakhir itu di IPB, Sekolah Vokasi IPB. Ini gitu. lomba IC. IC. Oke. Ini Selanjutnya. juga IC kebetulan. Cuman Ini? beda judul aja Oke, gitu, beda di inovasi. tahun yang sama? Ini atau- tahun 2024. Yang Yang ini ini tadi? terbaru 2025 Wow. di bulan Juni kemarin. Oke. Nah, ini kebetulan Paspor Seni Gama, Pekan Olahraga dan Seni UGM itu monolog juara 3. Wow. Terus ini juga tari tradisional, ikut di Porseni Gama juga. Keren banget. Nah, sih. kebetulan aku jadi salah satu penerima penghargaan ini ya, beasiswa dari Wow. Glow and Lovely Unilever gitu. Jadi alhamdulillah sampai sekarang masih berlanjut beasiswanya Wow, gitu. keren. Oh, ini aduh. Ini yang monolab. Jadi kebetulan Wow. pas SMA itu
karena jenuh nari, akhirnya ikut FLS 2 ini monolog. Oh, ya, mencoba Gitu, hal baru mencoba ya. hal baru, Emang yang iya. Gen Z itu Suka-sukanya hal baru dieksplor Oke. gitu. Oke, ini yang jadi pernah ikut Pemuda Pelopor. Wow. Pemuda Pelopor ini yang tingkat provinsi itu di bidang pangan juara harapan 1. Oke. Nah, pas Pemuda Pelopor yang tingkat kota itu juara 1 di bidang Wow. pangan gitu. Oke, selanjutnya ini. Nah, ini yang tadi penghargaan gubernur yang aku ceritain. Yang gudeg corner. Yang gudeg corner yang ini. Oh, yang ini. Ini baru keluar banget kemarin Wow. ini. Iya, itu gudeg corner, yang ini penghargaan gubernur. Keren gitu. banget. Banyak banget, guys. Terus Terima tadi kasih. itu ada yang pemuda pelopor. Iya, Itu betul. kegiatan yang seperti apa sih, Ata? Jadi Pemuda Pelopor itu gimana para pemuda di Kota Jogja, kemudian di DIY itu punya kegiatan yang menginovasikan suatu hal untuk masyarakat gitu. Oke. Kebetulan karena background saya itu kan di gizi. Iya. Nah, jarang banget orang-orang menginovasikan pangan tapi memperhatikan nilai gizi gitu. Jadi disitulah saya coba ikut pas masih semester berapa ya? Semester 1, semester 2 masih kecil-kecilnya yang belum tahu apa-apa, itulah coba ikut dan alhamdulillah lolos deh. Gitu. Oke. Dari banyaknya bidang nih, seni, Iya. budaya, gizi. Menurut kamu mana yang menurut kamu itu ini diri aku banget? Diri aku banget. Sebenarnya kalau misalnya diri aku banget, nari sih, karena memang aku nari udah sejak umur 4 tahun. Wow. Iya, jadi kayak bahkan aku tidak terpikirkan akan menjadi ahli gizi lanjutannya ya. Jadi kayak ya udah nggak apa-apa gitu. Iya, kenapa dulu nggak ngelanjutin ke seni? Nah, ini adalah salah satu hal yang banyak ditanyakan. Soalnya gini, nari itu hobi. Iya. Nah, kadang saat kita melakukan hobi terus tuh ada bosennya. Benar. Kalau misalnya kita menekuni hobi, misalnya menekuni nari terus, kalau bosen kita mau kemana? Iya. Kan nggak bisa tiba-tiba, aduh aku bosen jadi nari, aku menuntut ilmu di bidang tari, aku mau jadi engineering lah, nggak bisa. Kalau Bener, misalnya bener, kita menuntut ilmunya kayak, misalnya aku pilih gizi gitu ya, milih gizi, kemudian aduh bosen pengen refreshing sedikit nari, bisa, masih Oke. bisa gitu. Berarti kalau lagi jenuh sama kegiatan, Ata nari. Nari, betul, iya. Gitu. Tari yang paling disuka yang klasik atau kreasi? Sebenarnya aku suka dua-duanya karena apa ya? Dua-duanya ini tuh punya karakter yang berbeda, tapi aku tipe orang yang suka explore. Jadi kebetulan itu alhamdulillah setiap kesempatan itu aku nggak cuman bisa nari klasik, bisa belajar tari Ratu Jaro yang kayak saman gitu. Ya. Tampil di acara internasional juga kebetulan, terus tampil tari kreasi juga bisa sampai internasional. Jadi alhamdulillah aku suka semuanya. Wah, Gitu. Ya emang kita Gen Z itu harus bisa semua. Iya, betul, betul. Terus Ata tuh sering jadi koreografer tari. Ya. Itu kalau untuk berarti kan itu kita mencipta tari ya? Iya, Itu mencipta. inspirasinya tuh dari mana sih? Atau misal kita ada tema nih ya, cerita gitu. Terus itu bisa menjadi sebuah tarian, itu biasanya dapat inspirasi dari mana? Oke, sebenarnya kalau misalnya dapat inspirasi, lebih ngelihat dulu kayak backgroundnya yang mau dibawa tuh seperti Oke. apa. Misalnya tentang kayak Wonderland gitu, misalnya cerita-cerita yang agak magical Ya. gitu. Nah, kita bisa lihat dari beberapa kayak film-film yang magical gitu, misalnya kayak Disney atau yang lain gitu. Kalau misalnya tentang tradisional kayak cerita-cerita rakyat gitu, kita bisa juga pertama tuh lihat apa namanya kayak di YouTube gitu Iya. cerita-ceritanya seperti apa, dan kadang aku juga lihat oh gimana sih seseorang menggarap gerak gitu, dan itu kita olah lagi. Dari tadi aku makan sendiri. Kamu iya. boleh loh. Ya terima kasih ya. Ya ampun. Sama diminum ya. Ya oke, Aku ini udah diminum bikin. guys. Iya, ya ampun, terima kasih. Nih, boleh. Oke, aku buka ya. Boleh. Terima kasih. Menurut aku sambil ngobrol ya. Boleh, boleh. Menurut Ata tuh peran anak muda untuk memajukan budaya itu seberapa penting sih? Sangat penting ya, karena anak muda itu yang paham banget sama teknologi. Sekarang kalau misalnya nggak ada teknologi, nggak ada media sosial, kita yang nggak bisa apa-apa gitu. Benar, Jadi benar. semua arus berita, kemudian arus peristiwa apapun itu berkumpulnya dengan media sosial dan teknologi. Nah, peran anak muda di sini adalah gimana sih kita bisa berkesinambungan gitu Oke. ya antara teknologi dengan Dan budaya budaya. gitu. Terus kamu ada kayak ada cara khusus nggak untuk mengajak generasi muda untuk tertarik di bidang budaya atau seni gitu?
Oke, jadi satu hal yang perlu diketahui adalah kadang kita tuh mendeskripsikan budaya sekedar aduh nari doang, main gamelan atau main wayang. Sebenarnya budaya itu adalah sesuatu yang memang itu ada di masyarakat dan turun-temurun. Contohnya kita makan deh. Makanan tradisional, makanan-makanan yang emang udah ada sejak dulu, tapi kenapa sampai sekarang dipandang kayak aduh makanan tradisional tuh kayak yang nggak enak gitu, karena ya mereka nggak tahu gitu kira-kira makanan tradisional itu manfaatnya apa, bagaimana proses pembuatannya dan lain-lain. Jadi menurutku aku di sini pengen berbagi juga teman-teman bahwa belajar budaya itu tidak harus dari hal-hal yang besar seperti harus memaksakan diri untuk nari atau main gamelan, tapi kita bisa belajar dari hal-hal kecil di sekitar kita. Oke, dan sekarang aku juga mau lihat perform kedua. Boleh. Minum dulu. Oh, boleh. Perform kedua mau perform apa? Apa ya? Monolog kali boleh banget. Oke, jadi salah satu monolog yang terakhir saya bawa itu judulnya Balada Sumarah, naskahnya Balada Sumarah. Oke. Dan yang kemarin menang Porsenigama itu. Oke. Boleh. Sedikit aja ya teman-teman ya, gitu. Nama saya Sumarah, seorang pembunuh, seorang perempuan. Tapi kenapa saya ditangkap? Oke. Keren banget. Kalau belajar monolog itu kan pakai ekspresi ya? Itu gimana sih belajarnya, maksudnya Ata belajar sendiri? Ada mentor, ya. Okay. Jadi sebenarnya awalnya karena aku itu tergabung di Teater Gajah Mada, bukan Teater Gajah Mada, Teater Jubah Macan. Wow. Teater Jubah Macan di SMA. Dan di situ kan kita kayak mengolah rasa, main teater dan lain-lain. Dan kebetulan dapat part monolog, pengen didalami. Alhamdulillahnya dipertemukan sama pelatih yang melatih saat itu, diajarin gimana sih kita bisa membawa suatu cerita menjadi sebuah tokoh yang nyata. Oke. Gitu. Jadi kayak ya banyak up and down-nya juga sih gitu. Kadang kayak merasa aduh kok aku ngomong sendiri ya, aku kok jadi kayak orang lain gitu, kayak bukan diriku gitu. Terus pertama kali tertarik monolog itu karena apa? Pertama kali tertarik karena monolog itu seperti seseorang yang punya dunianya sendiri. Jadi kamu tidak perlu menganggap bahwa kamu itu salah, kamu berbeda, kamu tidak perlu mempermasalahkan orang-orang itu melihatmu seperti apa, kemudian mempertanyakan kamu lagi apa. Jadi benar-benar di situ, di panggung itu hanya kamu sendiri, kamu bebas buat mengeksplor apapun. Jadi menurutku itu adalah salah satu hal yang menarik gitu. Oke. Dari tadi kita udah ngobrol serius, boleh, sekarang aku bakal ajak main games. Boleh, games apa ini? Games apa ini? Tebak-tebakan dong. Boleh. Oke, aku bakal kasih clue. Clue-nya itu pergi ke bulan membawa 12 barang. Perhatiin ya, clue-nya pergi ke bulan membawa 12 barang. Barang pertama yang dibawa itu jam. Barang kedua yang dibawa foto ibu. Barang ketiga yang dibawa apa? Jam, foto ibu, apa ya? Tas? Salah. Yang dibawa minum. Haus bro di bulan. Emang bisa kayak gitu? Bisa. Cluenya pergi ke bulan membawa 12 barang. Barang pertama kan yang dibawa jam. Barang kedua yang dibawa foto ibu. Barang ketiga yang dibawa minum. Pertanyaannya, barang ke-12 yang dibawa? Barang ke-12 yang dibawa apa ya? Barang ke-12 yang dibawa sepatu kali ya? Duit? Iya. Emang di bulan ada yang jualan ya? Ada. Oke, aku bakal jelasin ya. Kan cluenya pergi ke bulan membawa 12 barang. Bulan. Oh, I see. Apa? Desember. Iya, bener Pak. I see, guys. Ya, I know. Oke. Terus ada game nggak? Aduh, bisa ya? kali aku jawab-jawab juga. Aduh, apa ya game-gameku? Aduh. Tebak-tebakan. Aku sih masih ada. Aduh, gak kepikiran game lagi. Masih ada. Oke, mungkin Kak dulu deh. Nanti aku coba pikirkan, aku akan ngasih lagi apa. Ya. Cluenya itu
menghitung hari. Menghitung hari. Menghitung ya, hari. Oke. 1 tambah 1 itu 2. 7 tambah 1 itu 1. Pertanyaannya, 4 tambah 4 sama dengan? Berapa ya? 1. Cluenya menghitung Menghitung hari. Oke. Menghitung Lagi-lagi hari, kita coba oke. ya. 7 tambah 3 sama dengan 3. 5 tambah 2 sama dengan 7. 3 tambah 1 sama dengan? 3 tambah 1. 3 tambah 1. Sebentar. 3 tambah 1 sama dengan 4. 4. Ya. Iya. Jelasin ya. Itu yang minggu itu kan dalam 1 minggu ada 7 hari. Iya Benar. Kan? Kalau aku agak loading aja guys, aku tahu maksudnya 1 minggu 7 hari. Iya, Kemudian kalau masih di jumlah masih 7. jumlahnya 7 itu berarti jawabannya masih sama. Tapi kalau lebih hari gitu misal kayak 10 kan udah 7 tuh. Senin, Selasa, Rabu. Iya, Ya 3 3 gitu kan. Oh, keren Asik. banget. Iya. Oke, kita udah games, kita udah ngerumpi. Boleh dong Ata kasih pesan buat teman-teman Gen Z yang mungkin mau berkarya baik itu di bidang seni, budaya ataupun sebagainya. Oke, buat teman-teman sekalian, apapun itu menurutku explore lah yang banyak. Jangan pernah takut buat explore apapun itu karena balik lagi teman-teman lah yang punya kendati ya untuk bisa menentukan jalan teman-teman gitu. Ada satu hal yang menurutku berkesan banget saat kemarin ospek UGM itu disebut bukan mimpinya yang dikecilin tapi usahanya yang digedein. Wow, gitu. Keren. Oke guys, itu tadi rumpian kita bareng kita Ata. ya. Iya, tapi rumpian kita tuh bukan rumpi biasa karena di Genzing Rumpi kita itu rumpian kita tuh sangat menginspirasi. Betul. Dan terima kasih Ata, semoga nanti kedepannya lebih bersinar lagi. Amin. Dan untuk teman-teman semuanya jangan lupa untuk selalu saksikan Genzing Rumpi pastinya di TVRI Yogyakarta. Tapi sebelum itu aku bakal ajak Ata buat bikin TikTok. Boleh. Ya ampun Gen Z banget nih, Velocity. Iya. Yang ini ya. Oke. Oke, siap ya. Oke. Bila ada uang abang saya, bila tak ada jatah kopi pun hilang. Dadah.